Kali ini kita akan membahas bagaimana layout atau mengatur tata letak di kuliah kita, di halaman kuliah kita. Setelah kita login, kemudian kita masuk ke mata kuliah yang kita ampu gitu ya. Kemudian, misalkan pada contoh kali ini saya sudah layout atau men-setting mungkin beberapa bab gitu ya dalam kuliah kali ini. Misalkan kita bisa menuliskan pengumuman, menginsert gambar, misalkan aturan perkuliahan di sini, kemudian ada bab mengenai tekanan fluida, diberi penjelasan itu akan mempelajari tentang apa, kita juga nanti bisa mengupload materi, bisa dalam bentuk misalkan video dari YouTube, kita juga nanti bisa membuat kuis, kita juga bisa memberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian atau yang simple kita bisa mengupload materi kuliah dalam bentuk PPT gitu ya. Nah, caranya adalah yang paling pertama adalah kita harus turn editing on. Nah, ketika sudah di turn editing on, maka muncul menu untuk mengedit gitu ya. Di setiap sectionnya muncul menu untuk mengedit. Nah, seperti ini. Ini bisa kita geser-geser. Nah, bisa kita geser-geser. Gitu ya. Yang misalkan kita membuat tugas di sini atau kuis ini juga bisa kita geser di tempat lain gitu misalkan. Kita pengen geser di tempat lain juga bisa. Seperti ini. Kita rubah subbabnya bisa juga. Nanti tinggal tekan enter gitu ya. Misalkan nanti kita ketikkan di sini UAS. Bisa juga. Nah, untuk menambahkan aktivitas, jadi kita nanti tinggal mengklik add an activity or resources. Jadi misalkan di sini kita add an activity or resources. Nah, maka akan muncul ada dua kelompok, yaitu kelompok activities dan kelompok resources. Kelompok activities ini nanti bisa kita klik masing-masing. Ketika kita klik nanti akan muncul penjelasannya seperti apa. Ada assignment atau tugas, ada chat, ada choice. Choice itu gunanya untuk apa? Bisa dibaca lebih lanjut di keterangannya seperti itu. Database, external tool, feedback, forum, glossary, lesson. Nah, lesson itu untuk apa? Nanti bisa dibaca penjelasannya di sebelah kanannya. Kuis, dan lain sebagainya. Nah, untuk activities ini intinya kita bisa melibatkan mahasiswa untuk melakukan aktivitas atau memberikan feedback. Jadi kan tugas itu kan butuh feedback dari mahasiswa. Kuis itu butuh feedback dari mahasiswa. Chat, memilih itu kan butuh feedback dari mahasiswa. Sedangkan resources itu sifatnya hanya satu arah. Jadi sifatnya misalkan hanya dari dosen untuk memberikan materi, itu berarti resources, cukup satu arah saja. Bisa berupa buku, file, folder, label, page, halaman. Page itu bisa berupa menampilkan silabus, segala macam ya. Bisa juga URL, dan lain sebagainya. Nah, halaman yang sudah kita atur, itu nanti mahasiswa melihatnya seperti apa, nanti bisa kita cek gitu ya, ke kanan atas, kemudian klik panah bawah ini, kemudian kita switch role to misalkan mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh nanti melihat halaman yang sudah kita edit seperti apa, yang kita edit ternyata seperti ini yang dilihat oleh mahasiswa.
Jadi seperti itu. Nah, mahasiswa nanti di samping kanan, ini ada bagian progres. Jadi ketika kita mengaktifkan progres, nih, nanti akan mahasiswa bisa mencentang sendiri ketika dia sudah melewati ataupun dia menyelesaikan section tersebut, atau ketika ini yang ini kan full ya, garisnya full, ketika garisnya itu putus-putus, maka ini kita setting mahasiswa tuh harus membaca materi kuliahnya dulu, atau mahasiswa harus menonton videonya dulu, baru nanti dia bisa ada tiga kategori. Nanti mahasiswa baru tercatat dia telah menyelesaikan aktivitas kuliah. Gitu ya. Tugas. Nah, tugas menganalisis tekanan fluida, judulnya. Jadi instruksinya seperti ini. Kerjakan tugas pada file terlampir dan kumpulkan tugas dengan cara mengupload file pekerjaan saudara dalam format file.pdf. Jadi kita sebagai dosen melampirkan file tugasnya gitu ya. Kemudian submission status, mahasiswa bisa tahu dia belum mengumpulkan tugas. Nah, grading statusnya nanti berarti belum dinilai ya, not graded, belum dinilai. Kemudian ini ada due date-nya atau deadline pengerjaannya kapan, time remaining-nya tinggal berapa hari lagi, seperti itu. Nanti mahasiswa tinggal klik di sini, add submission, gitu ya. Nah, kemudian dia harus melampirkan file pekerjaannya, kemudian save change, seperti itu. Atau mahasiswa nanti bisa mengerjakan kuis. Jadi ini ada keterangannya. Jadi dia cuma diizinkan mengerjakan kuisnya tuh 1 kali. Jadi kuisnya tuh dibuka dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Nah, ketika dia membuka, waktu pengerjaannya tuh hanya 1 jam. Jadi misalkan a time quiz now. Jadi ini ada pop-up penjelasannya lagi untuk memastikan ini waktunya cuma 1 jam loh, kamu siap apa enggak gitu ya. Start attempt. Nah, ini misalkan kuis yang sudah kita setting gitu ya, ada soalnya, kemudian mahasiswa, misalkan ini kita setting pilihan ganda kuisnya, nanti mahasiswa harus ngitung dulu selama 1 jam, dia harus menentukan mana jawaban yang benar gitu ya. Misalkan dia menjawab 15 gitu ya. Kemudian dia klik answer save, return to time, waktunya masih sisa. Nah, gitu. Itu yang nanti akan dilihat mahasiswa tentang apa-apa saja yang sudah